Hai rekan-rekan sekalian, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Daily. Di video kali ini kita akan membahas suatu topik yang lagi-lagi membahas suatu hal yang paling sering ditanyakan, apalagi kalau bukan seputar linearitas dosen. Yap, kalau kalian lihat kolom komentar di video-video saya sebelumnya, itu banyak banget mungkin yang menanyakan gitu tentang linearitas S1 maupun S2-nya, bahkan ada yang menanyakan seputar S3-nya gitu. Jadi saya coba rangkum dalam vlog kali ini, yang mana saya sudah pilih beberapa pertanyaan yang akan coba saya jawab satu persatu, dan mudah-mudahan nanti jawabannya mencerahkan, sedikit memberikan pencerahan gitu ya. Tidak hanya bagi kalian yang pertanyaannya saya bacakan, mungkin buat rekan-rekan yang lain yang belum bertanya tapi memang pingin bertanya, mudah-mudahan vlog kali ini bermanfaat buat semuanya, karena setidaknya ini memberikan informasi sedikit apa sih sebenarnya, kenapa sih linearitas itu penting gitu ya. Oke, kita akan pilih pertanyaan yang pertama. Ini datangnya dari kolom komentar YouTube saya, yaitu dari Mutiara Channel. Untuk S1-nya Pendidikan Agama Islam, terus S2-nya ke Manajemen Pendidikan Islam. Itu cocok nggak ya? Mungkin maksudnya ini linear atau enggak gitu ya. Kalau kita lihat di sini S1 Pendidikan Agama Islam, S2 Manajemen Pendidikan Islam, sama-sama agama Islam. Di sini ada benang merahnya, yaitu agama Islam. Namun kalau kita telaah lagi, ternyata konsentrasinya itu berbeda. Yang satu konsentrasinya ke pendidikannya, yaitu lebih ke konsentrasi cara pengajarannya mungkin ya, pendidikan itu. Nah, yang satu lagi manajemennya gitu ya. Walaupun sama-sama agama Islam, tapi konsentrasinya berbeda. Jadi di sini saya bisa simpulkan ini kurang linear gitu ya. Mudah-mudahan sedikit menjawab, karena memang walaupun sama-sama agama Islam, kadang ada yang berbeda dan konsentrasinya itu yang akan dilihat oleh kampus kalian nantinya. Oke, next ke pertanyaan kedua. Ini datang dari Ruli Official. Kak mau tanya, nih sama nih dia S1-nya Pendidikan Agama Islam, S2 Administrasi Pendidikan, apakah linear atau serumpun? Nah, oke. Kalau tadi sama-sama benang merahnya agama Islam. Nah, kalau yang ini sama-sama pendidikan, tapi yang satu mempelajari tentang pendidikan agama Islam, yang S2 administrasinya pendidikan. Nah, kalau yang pertama tadi sama-sama agama Islam aja tapi kurang linear, apalagi yang ini, karena yang ini konsentrasi S1-nya itu pendidikannya, yang S2 administrasi pendidikan gitu ya. Jadi konsentrasinya berbeda. Jadi mohon maaf kalau saya bisa simpulkan di sini ini juga kurang linear ya. Mudah-mudahan sedikit mencerahkan juga buat Ruli Official. Next pertanyaan. Ini juga dari kolom komentar YouTube. Nah, ini dia mau sharing malah ya. Bertanya sekaligus sharing kayaknya. Namanya SPD, jadi gelar S1-nya SPD dari Pendidikan Biologi. Bio ini mungkin biologi ya. S2-nya MSI Biologi. Oke. Kita lihat di sini S1 Pendidikan Biologi, S2-nya Biologi. Benang merahnya sama-sama biologi. Tapi Kak, kampus yang saya lamar, ini maksudnya dia mau melamar jadi dosen nih, bilang bahwa ini tidak linear dan akan mempengaruhi akreditasi. Jika dari kami, maksudnya dia nih yang bertanya, sebagai pelamar, tentu kami linear. Namun kampus yang dilamar memiliki pemikiran atau hal yang berbeda. Bagaimana menyamakan persepsi tersebut? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Buat saya yang awam akan jurusan biologi, tentunya ketika dengar pendidikan biologi S1, S2-nya ngambil biologi, kita sekilas pasti menganggap ini linear, karena sama-sama biologi. Toh yang satu pendidikan biologi, yang satu biologi, itu kan sama-sama biologi gitu loh ya. Tapi ternyata kampusnya memiliki pandangan lain. Mereka menganggap bahwa ini tidak linear sehingga akan mempengaruhi akreditasi mereka nantinya. Oke, kita di sini memang nggak bisa menyamakan persepsi antara kita sebagai pelamar dengan si kampus. Balik lagi, itu semua kewenangan kampus.
kampus yang berhak menerima ini linear atau enggak, kan nanti kaitannya dengan akreditasi. Kampus pula yang akan menggaji kita nantinya, jadi mereka pertanggung jawabnya akan panjang gitu. Jadi mereka berhak mengatakan bahwa ini tidak linear. Betul sekali, karena memang kalau kalian lihat di video saya sebelumnya, saya sempat bahas linearitas itu balik lagi memang tidak kaku, tapi kampus punya kewenangan penuh sehingga memutuskan bahwa kamu tidak linear. Kamu memang pendidikan biologi, S2-nya biologi. Itu memang kalau secara sekilas sama-sama biologi, tapi balik lagi itu tidak fix, tidak istilahnya nggak serta-merta langsung ini linear, karena memang ya satu pendidikan, satu biologi doang gitu ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan itu linear, kita nggak bisa maksain ini persepsi kita, menurut kami ini semua linear, ternyata balik lagi ke kampusnya, karena mereka yang memiliki kewenangan penuh atas diterima atau enggaknya kita. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab, dan saran saya coba mungkin di kampus lain, karena ada beberapa kampus yang mungkin tidak sesaklak itu gitu ya. Ini tergantung, balik lagi tergantung kampusnya. Oke? Kemudian yang berikutnya datang dari Ismail Soleh Muhammad. Nah, nih Ismail Soleh Muhammad nih, namanya bagus banget nih. S1 Fisika MIPA, S2 Teknik Informatika, linear nggak? Nah, ini mah nggak perlu diperdebatkan, jelas clear, ini mah beda banget. S1-nya Fisika, S2-nya TI, Teknik Informatika, jauh say. Jadi ini fix tidak linear. Oke, Ismail Soleh mudah-mudahan menjawab. Next dari Rustam Effendi. Oke, ini dia juga sharing nih ya. Tapi pada faktanya, dia langsung ngomong tapi pada faktanya ketika pengajuan prodi baru, prodi ini maksudnya program studi ya, itu saklek banget. Misalnya program studi teknik mesin, maka mereka memberikan persyaratannya S1 harus teknik mesin, S2 teknik mesin. Betul. Betul sekali. Seperti yang saya sampaikan di vlog sebelumnya, bahwa amannya memang kamu udah deh, kalau memang mau menjadi dosen, amannya S1-nya kamu kayak saya misalnya desain interior, S2-nya udah pilih desain lagi aja, atau kayak kata Rustam Effendi, S1-nya teknik mesin, S2-nya mau nyoba-nyoba sistem informatika, teknik informatika, sistem informasi segala macam. Daripada ngambil ambil hal yang belum pasti, mendingan langsung aja kalau emang fix mantap mau jadi dosen, S1 teknik mesin, S2 teknik mesin. Sip, saya setuju sama Rustam Effendi. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang lain yang belum S2 dan bercita-cita mungkin pengen jadi dosen, masih bingung mengenai linearitas, udah main aman aja deh. S1-nya apa, S2-nya itu lagi. Oke? Next, dari Tama Prasetya. Kalau S1 pendidikan sejarah, lanjut S2 pendidikan IPS, itu kan masih dalam ruang lingkup sosial. Bisa masuk linear nggak ya? Nah, masuk linear bisa. S1-nya pendidikan sejarah, S2-nya pendidikan IPS. Nah, sama-sama pendidikan, sama-sama ilmu sosial, masih bisa masuk ke dalam kriteria satu rumpun bidang ilmu atau linear. Tapi balik lagi, kalau misalnya kampusnya saklek, kayak kata Mas Rustam Effendi tadi, nah kamu harus siap ya. Tapi kalau kamu mau mencoba di kampus yang lain, mungkin linear itu masih masuk ke dalam kategori linear, satu rumpun bidang ilmu. Selanjutnya dari Putri Januarti. Kak, gimana kalau S1 jurusan filsafat, S2 ngambil hubungan internasional? Kira-kira linear nggak? Aduh, saya ini beda juga ya. Filsafat udah masuk kategori apa, HI hubungan internasional udah masuk kategori apa. Jadi tidak linear sama sekali. Oke, next, ini tinggal beberapa pertanyaan lagi. Nah, S1 ini dari Ridwan Rizkiansyah. S1 PGSD, pendidikan guru sekolah dasar ya, kalau nggak salah. Mudah-mudahan nggak salah ya saya penjelasannya. S2 pendidikan matematika atau pendidikan IPS. Linear nggak? Nah, ini hampir mirip nih sama pertanyaan tadi, pendidikan sejarah sama pendidikan IPS. Memang kalau pendidikan ini banyak banget ya ternyata ya. S1-nya pendidikan guru SD itu kan berarti general, umum. Ketika dia mengambil S2-nya, dia sudah mulai fokus ke salah satu mata pelajaran, yaitu S2 pendidikan matematika atau pendidikan IPS. Kalau ditanya ini linear atau enggak, ini sebenarnya masih bisa dibilang linear, oke? Karena sama-sama pendidikan, dan yang satu lagi
guru SD gitu ya, pendidikan sekolah dasar PGSD. Yang satu lagi memang lebih mengerucut ke salah satu mata pelajaran. Dibilang linear, masih bisa dibilang linear. Bisa jadi dosen, kembali lagi ke kampusnya ya. Saklak atau enggaknya kampus, balik lagi. Kalau kamu dapat kampus yang ternyata tidak sesaklak itu, tidak sekaku itu, jadi silakan melamar karena ini masih bisa dibilang satu rumpun bidang ilmu atau linear. Oke? Next. Nih, ini banyak banget ya yang nanya pendidikan. S1 nih dari Syarif Idrus. S1 pendidikan bahasa Arab. Lanjut S2 pendidikan bahasa Inggris. Ini mah nggak linear banget. S1 memang dua-duanya pendidikan, yang satu bahasa Arab, satu bahasa Inggrisnya beda banget lah. Nggak bisa jadi dosen sayang. Kamu mau ngajarin apa? Oke. Next pertanyaan dari Kurdi Sang Pribadi. Namanya S1 ekonomi, S2 juga ekonomi. SEME, artinya kan linear ya kak? Betul, sama-sama ekonomi, linear. Kira-kira, ini pertanyaannya agak melenceng sedikit. Jadi dosen untuk mendapatkan NIDN dan mendapatkan Serdos butuh waktu menjadi dosen berapa lama? Nih, saya jawab deh sekilas ya. SEME jelas linear, kamu pasti bisa menjadi dosen, aman, clear. Kemudian mendapatkan NIDN itu biasanya ketika kamu sudah dinyatakan layak menjadi dosen tetap oleh program studi atau fakultasnya atau mungkin jurusannya gitu ya. Jadi NIDN itu ada prosedurnya, ada semacam uji cobanya berapa lama. Oh ya nih bagus, kinerja kamu bagus, baru mendapatkan NIDN. Jadi untuk mendapatkan Serdos butuh waktu berapa lama? Nah, kalau Serdos itu tidak pasti, tidak tentu. Jika status kamu sudah bukan cados atau calon dosen lagi, biasanya nggak akan lama lagi gitu. Karena kalau cados itu istilahnya masih testing, kamu masih diuji coba, masih dilihat kinerjanya. Tapi kalau sudah alih status, nanti mungkin nggak lama setelah itu baru kamu bisa ikut tes Serdos. Next, kita balik ke topik kita. Ini tinggal satu pertanyaan lagi mengenai linearitas. Mohon info kak, misal S1 PGSD, tuh PGSD lagi, S2 bimbingan konseling, apakah itu linear dan apakah bisa menjadi dosen? Oke, pendidikan guru SD itu adalah suatu jurusan yang general, yang umum. Kemudian kamu S2-nya mengambil fokus di bimbingan konseling, itu memang masih bisa dibilang linear. Oke? Pelajarannya apa yang akan kamu ajarkan? Yang dilihat biasanya di S2-nya. Kamu berarti akan dipercaya untuk mengajar mata kuliah bimbingan konseling, misalnya gitu ya. Karena memang yang akan dilihat adalah pendidikan terakhirnya. Kamu S2 berarti S2-nya, S3 berarti S3-nya. Seperti itu kira-kira. Tapi balik lagi, kalau memang dapat kampus yang saklak, bisa jadi kamu tidak diterima. Yang akan dicari adalah yang benar-benar S1 dan S2-nya sama. Tapi ada beberapa kampus yang tidak sekaku itu, tidak sesaklak itu. Jadi silakan kamu coba karena ini masih dalam kategori linear, ya, masih satu rumpun bidang ilmu. Oke, saya pertanyaannya ada 10 pertanyaan kurang lebih, mudah-mudahan menjawab. Dan mudah-mudahan bisa mencerahkan rekan-rekan semua yang bercita-cita ingin menjadi dosen tapi masih bingung mau S1 S2-nya apa. Saran saya sekali lagi supaya aman, ambillah yang S1 dan S2-nya benar-benar sama gitu ya. Mudah-mudahan menjawab, mudah-mudahan mencerahkan. Dan kalau masih ada pertanyaan silakan lagi-lagi bertanya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube channel Dosen Daily, atau mau nanya langsung di DM Instagram saya, silakan di @chakoffee, CHACOFFEE. Atau mau nanya-nanya seputar program studi tempat saya mengajar, silakan di @interior.trisakti atau @FSRDUsakti. Oke, sekian informasi dan episode kali ini, mudah-mudahan menjawab. Sampai ketemu di vlog berikutnya. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.